Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai teman-teman, di hari yang fitri ini apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia nontonin video saya, serta salam kenal untuk teman-teman yang barusan klik video ini, serta selamat datang. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya robbal alamin. Rasanya tidak afdol untuk meneruskan pembahasan video ini sebelum kita bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan mumpung hari ini masih hari fitri. Apabila ada salah kata ataupun ucap dari saya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ringkasnya, di hari yang fitri ini kita mulai lagi hati yang kosong-kosong, mulai dari awal membangun hati yang bersih. Semoga tidak ada lagi coretan hitam. Amin. Alhamdulillah di akhir bulan April kemarin kan sudah selesai evaluasi budget dan masih ada sisa 134.000. Jadi langsung aja kita masuk ke budgeting minggu pertama bulan Mei. Untuk tema minggu ini saya tidak pakai tema Idul Fitri misalkan beduk atau lentera, karena ya ini gambarnya udah lama. Ketika waktu itu agak longgar gitu, jadi saya bikin gambarnya duluan. Karena kalau pas lebaran itu kan agak padat gitu ya programnya. Jadi aku bikin gambarnya duluan, tinggal nanti nyusul daftarnya. Dan ini daftarnya udah jadi. Seperti yang tertera di layar ya teman-teman. Untuk minggu pertama bulan Mei, kebutuhannya masih sama dengan minggu-minggu kemarin, yaitu di uang jajan, lauk pauk, sampai ke pegangan. Untuk nominalnya juga tidak jauh, masih sama saja, namun ada perubahan di uang jajan. Biasanya aku anggarkan 30.000 sampai 40.000. Namun mulai bulan ini aku mau tambahin 10.000, jadi uang jajan mulai bulan ini aku anggarkan setiap minggunya 50.000. Karena melihat dari bulan-bulan kemarin uang jajan 40.000, 30.000 itu masih kurang, jadi aku tambahin sedikit, semoga tidak terjadi over budget atau sampai menggunakan anggaran yang lainnya. Dan di sini ada anggaran yang aku kosongin, yaitu sodako. Maksudnya bukan saya nggak ngisi ya teman-teman, tetap saya isi, namun untuk nominalnya mulai bulan ini saya privacy. Dapat inspirasi dari teman-teman yang memprivasi berapa anggaran sodako. Sebenarnya kita boleh tidak mempublik berapa nominalnya sodako, jadi itu kembali ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Bukan berarti ketika kita mempublik anggarannya berarti kita ingin ria, ingin sombong, dan bukan berarti dengan ketika kita tidak mempubliknya kita tidak sedekah atau semacamnya. Hakikatnya letaknya sombong dan ria itu kan dari dalam hati ya teman-teman. Jadi apabila kita menemukan saudara kita atau teman-teman kita yang mempublik berapa nominal dari sodako itu sendiri, maksudnya adalah dia ingin memotivasi kita supaya kita juga bisa bersedekah. Ya intinya kembali ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Kalau mau publik juga monggo, tapi kalau mau privacy juga itu nggak apa-apa. Yang penting kita tetap sedekah dan disertai dengan rasa ikhlas. Karena yang tidak baik adalah bukan karena publik atau privasinya, namun kita tidak mau sedekah. Kurang lebihnya itu ya teman-teman. Karena untuk video kali ini adalah hanya update budgeting di minggu pertama, jadi yang saya jelaskan adalah kebutuhan pokok atau keperluan yang akan keluar di minggu ini beserta dengan challenge 300 amplop. Sedangkan untuk sinking fund dan challenge di bawahnya 300 amplop akan saya bahas di next video. Nah, untuk bikin daftarnya kan udah, lanjut kita mau langsung isi dompet disiplinnya ya teman-teman. Dinamakan dompet disiplin karena memang adanya dompet tersebut benar-benar membantu kita mendisiplinkan dalam mengeluarkan uang. Jadi uang yang kita keluarkan itu selalu sesuai dengan catatan dan tidak keluar dari pos-pos yang sudah ditentukan. Insya Allah tidak terjadi pemborosan. Nah, ini dia dompet disiplinnya, waktunya kita ngisi. Karena ini adalah awal bulan minggu pertama, jadi untuk isi dompetnya juga tidak ada sama sekali. Karena untuk sisanya sudah saya pindahkan di amplop atau di ziplock tersendiri di bagian sama, tak campur sama sinking fund ini ya teman-teman, tapi di bagian belakang. Ke ini KTP-nya belum saya pindah sampean karena kemarin aku masih mudik dan ini baru pulang. Nah, di sini dia.
Kemarin untuk challenge 90 amplop juga totalnya masih aku taruh sini, rencananya bakalan aku tabung ke bank. Terus ini di sisa belanja bulan April kemarin kan ada sisa 134.000 ya, jadi aku taruh sini. Untuk notnya masih aku bikin ala kadarnya teman-teman, yang penting waktu itu aku niatnya nggak keliru gitu aja. Insyaallah next lagi bakal aku bikin agak bener gitu untuk notnya. Nah oke lah teman-teman, intinya itu aja deh, pokoknya untuk sisa belanja itu udah aku pisahin di sini. Jadi kita tinggal ngisi dompet disiplinnya sekarang. Anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan di minggu ini ada 445.000. Nah dari anggaran ini bakal aku bagi ke kebutuhan pokok dan challenge 300 amplop ya teman-teman. Dan ini uangnya sudah aku pecahin kemarin. Sebagian aku pecahin dari uang THR-nya anak-anak. Nominal ratusan ribu aku tukerin sama sebagian uang THR mereka yang sekarang ini mereka barusan panen uang 20.000, 10.000 dan 5.000-an. Karena kalau lebaran yang paling kaya itu adalah anak-anak kecil. Jadi untuk THR-nya anak-anak itu sama sekali tidak saya pakai ya teman-teman, namun saya sendirikan, saya tabung ke dalam sebuah ATM gitu. Insya Allah niatnya apabila nanti mereka sudah besar, sudah paham dengan uang, bakalan aku kasih tahu ke mereka kalau ini tabungan mereka. Sama sekali tidak ada niatan untuk menggurui siapapun, jadi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Kalau seandainya memang kali ini tidak ada anggaran yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak, maka bisa pakai dulu uang THR-nya anak-anak. Tapi kalau seandainya masih ada uang anggaran yang lain, kita jangan sampai pakai uang THR-nya anak-anak. Kembali lagi ke video, untuk pos uang jajan aku anggarkan 50.000. Di sini aku kasih pecahan 5.000-an dan 10.000-an supaya mereka lebih mudah pas jajaninnya. Lanjut di anggaran lauk pauk, minggu ini masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya, yaitu 150.000. Dan mau aku kasih pecahan 20.000-an sama 10.000-an satu. Beberapa minggu ini aku belanjanya nggak langsung ke pasar, jadi belanjanya itu di abang-abang sayur yang lewat depan rumah. Karena dari segi harganya juga sama ya dengan yang di pasar, soalnya abang sayurnya itu langsung ambilnya dari Magetan, pasar sayur Magetan itu loh teman-teman. Selain itu daripada jauh-jauh ke pasar ya mending nungguin abang sayur yang lewat aja gitu. Bukan abang sih sebenarnya, udah bapak-bapak gitu teman-teman. Lanjut ke anggaran berikutnya yaitu di jaga-jaga, masih sama ya, yaitu 15.000. Semoga aja untuk anggaran jaga-jaga kali ini tidak akan kepake lagi buat jajan. Kemudian ada pos pakai data, aku isi 25.000. Anggaran bensin minggu ini 25.000. Berikutnya untuk bayar listrik masih sama juga dengan minggu-minggu kemarin, yaitu 15.000. Nah untuk bayar air PDAM aku anggarkan 10.000, jadi dalam satu bulan itu totalnya 40.000, sedangkan bayar airnya hanya sekitar 25-27.000. Terkadang memang ada kenaikan menyesuaikan dengan berapa air yang telah kita habiskan dalam sebulan itu ya teman-teman. Langsung aja ke groceries, minggu ini aku anggarkan 40.000. Selanjutnya ini yang harus selalu kita isi. Kemudian anggaran untuk pegangan, kali ini aku isi 40.000 juga. Terakhir di sosial, aku anggarkan 15.000. Di sini masih ada pos takjilan, tapi nggak akan saya isi ya teman-teman, karena kan Ramadan sudah berakhir. Isinya lagi insya Allah tahun depan. Semoga kita semua diketemukan dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya robbal alamin.
Tapi tetap gak akan aku buang supaya tahun depan gak perlu bikin lagi. Nah, kalau udah selesai semuanya, insya Allah tidak ada yang terlewatkan. Langsung aja kita tutup dompet disiplinnya. Dan alhamdulillah kali ini masih ada sisa 3 lembar uang 5 ribuan dan 2 lembar uang 10 ribuan. Jadi sisa uang ini mau aku bikin challenge 300 amplop ya teman-teman. Seperti rencana yang telah aku buat lusa kemarin, bahwasanya satu amplop hanya perlu diisi 1 lembar uang kertas. Hanya saja mohon maaf untuk pengisiannya tidak kali ini sebab anakku yang paling kecil rewel ya. Soalnya aku bikin video ini tuh siang hari, jadi pas mereka itu programnya tidur gitu teman-teman. Sampai sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa lagi in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.